Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang selalu dirahmati oleh Allah, ketika orang-orang non-muslim Quraisy datang dan mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama setahun, dan mereka pun akan menyembah Allah selama setahun, maka dengan tegas Nabi mengucapkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ungkapan ini adalah wujud komitmen yang tegas dalam menjaga akidah Islam yang menjadi substansinya, intinya. Kalau sementara masalah muamalah sehari-hari, Nabi bersikap sangat toleran. Salah satu bentuk muamalah yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika itu adalah beliau pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syam. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata, telah bercerita kepada kami Jarir dari Al-Amsyi, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi Abu Syam dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari menjelaskan bahwa riwayat tersebut merupakan bukti kebolehan umat Islam untuk bermuamalah dengan non-muslim, termasuk dalam masalah jual beli. Namun meskipun demikian, ia membatasi kebolehan tersebut dengan beberapa syarat, yaitu selama barang yang ditransaksikan itu halal, tidak benda yang diharamkan seperti khamr dan barang-barang yang najis, kemudian ada jaminan transaksi tersebut tidak akan mempengaruhi keimanan kaum muslimin, serta non-muslim yang dimaksud bukan dari golongan kafir harbi, artinya dari kalangan non-muslim yang memerangi umat Islam. Selama syarat ini terpenuhi, maka jual beli dengan mereka hukumnya adalah sah, tidak terlarang sama sekali. Kaidah yang digunakan dalam hal ini menurut Badran Abu al-Ainain dalam karyanya Al-Alaqah al-Ijtimai bain al-muslimin wa ghair al-muslim adalah segala transaksi jual beli yang dibolehkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya, maka hal itu juga dibolehkan bagi selain mereka atau non-muslim. Sebaliknya, segala transaksi yang diharamkan bagi umat Islam untuk melakukannya, maka hal tersebut dapat diharamkan juga bagi mereka, kecuali dalam transaksi khamr dan binatang yang najis. Ibnu Hajar juga menggunakan hadis tersebut sebagai dalil kebolehan bertransaksi dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari usaha atau benda yang kurang halal. Hal ini barangkali dipahami secara tersirat dari status harta yang dimiliki oleh non-muslim, maksudnya seperti itu. Jadi bisa jadi harta mereka berasal dari usaha yang tidak halal atau menjual barang yang menurut agama Islam diharamkan, benda-benda najis, khamr dan lainnya. Namun ketika hendak bertransaksi, umat Islam tidak diharuskan untuk mengetahui sumber dari mana mereka mendapatkan harta. Hal ini juga dipahami dari sikap Nabi yang tidak mempertanyakan sumber harta yang dimiliki oleh Abu Syam. Adapun hikmah kebolehan transaksi antara muslim dan non-muslim ini adalah karena jual beli dipandang sebagai salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka pembolehannya termasuk dengan non-muslim merupakan sebuah hal yang bersifat daruri atau penting dan sulit untuk dihindari. Lagian keberadaan agama pada dasarnya adalah untuk menjaga 5 prinsip dasar yang selalu ada dan seiring keberadaan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan lain, dan keturunan. Sehingga dalam hal ini perbedaan agama atau keyakinan antara dua orang yang bertransaksi itu tidak menghalangi kebolehan dan kesahan. Selain menggadai, Nabi juga pernah menerima hibah yang diberikan oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Mukhairik kepada beliau. Mukhairik adalah seorang pendeta yang kaya raya
dan berpihak kepada umat Islam. Ia pernah ikut sama-sama membela Nabi dalam peperangan Uhud hingga akhirnya meninggal dunia akibat sabetan perang para musuh Islam. Sebelum meninggal, ia sempat berwasiat bahwa kalau ia meninggal dunia, semua hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ia meninggal, Nabi menerima pemberiannya dan mewakafkannya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad dalam kitab sirah keduanya. Setidaknya dua kisah yang tadi sudah saya sebutkan cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwa ternyata Islam dan kaum muslimin tidak se-eksklusif yang disangkakan oleh sebagian pihak, khususnya dalam berhubungan dengan pihak yang berbeda keyakinan dengan mereka. Islam sangat menghargai perbedaan dan tidak menjadikannya sebagai penghalang terwujudnya kerukunan antar kaum muslimin dengan mereka dalam hal muamalah, dalam hal akidah maupun hal ibadah. Disinilah letak prinsip umat ajaran agama Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian. Wallahu a'lam bishawab.